Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hoppers, selamat datang di podcast Bisikan, bincang inspirasi dan mengasyikkan. Bersama saya Fitria Ardalena sebagai host podcast Bisikan pada kali ini, kita akan mengupas bagaimana JKN mempermudah akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Topik penting yang akan membantu Anda memahami hak dan kewajiban Anda sebagai peserta JKN. Nah, teman-teman Hopper, seperti yang sudah kalian lihat di depan saya, ada ibu yang cantik sekali, Ibu Urai Firlianda Agustin, selaku tenaga ahli bidang BPJS. Selamat siang, Ibu. Siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Bisikan ini. Baik, Ibu, langsung saja. Sahabat Hoppers masih ada yang bertanya-tanya nih, Bu. Ibu tolong jelaskan kepada sahabat Hoppers tentang apa itu JKN dan gimana sih cara kerja JKN itu, Bu? Baik Kak Alena. Baik Sobat Hoppers. Nah, JKN ini adalah singkatan Jaminan Kesehatan Nasional. Itu adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem asuransi kesehatan sosial. Program ini dikelola oleh BPJS Kesehatan dan mencakup berbagai layanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga pelayanan kesehatan rujukan. Nah, jadi peserta JKN itu membayar iuran bulanan yang besarnya tergantung pada kelas layanan yang dipilih. Dana yang terkumpul itu digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan. Baik, nah gitu ya Hoppers penjelasan tentang apa itu JKN dan gimana sih cara kerja JKN. Baik Ibu, selanjutnya untuk prosedur pendaftarannya nih Bu. Gimana cara mendaftar menjadi peserta JKN? Nah, untuk pendaftaran peserta JKN ini dapat dilalui dari kantor BPJS Kesehatan. Peserta dapat datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK, dan foto terbaru. Bisa juga melalui aplikasi mobile JKN. Peserta dapat mengunduh aplikasi mobile JKN ini dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang tertera di aplikasi. Selanjutnya bisa melalui situs web BPJS Kesehatan. Nah, pendaftaran juga dapat dilakukan secara online nih Kak, melalui situs web resmi BPJS Kesehatan dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Wah, ternyata nggak seribet itu ya, Bu. Soalnya sahabat-sahabat JKN ini masih yang ada yang belum daftar nih, dikiranya pada ribet ya. Ternyata nggak seribet yang dipikirkan oleh sahabat Hoppers. Nah, lalu Bu, apa saja nih manfaat yang didapat oleh peserta JKN? Nah, peserta JKN bakal mendapat manfaat dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Itu meliputi pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan dari pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, itu meliputi pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada pelayanan rawat inap. Peserta berhak mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit sesuai dengan kelas layanan yang dipilih. Dan ada pelayanan rawat jalan, itu meliputi konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, dan tindakan medis lainnya. Dan tentunya nih Bu, pastinya ada obat-obatan. Nah, peserta berhak mendapatkan obat-obatan yang tercantum dalam formularium nasional. Wah, ternyata banyak juga ya Bu manfaatnya. Alhamdulillah. Selanjutnya nih, soal klaim biaya. Bagaimana sih Bu prosedur jika klaim biaya rumah sakit bagi peserta JKN ini? Prosedur klaim biaya rumah sakit ini, Kak, itu bisa melalui pendaftaran. Peserta harus menunjukkan kartu JKN saat mendaftar di rumah sakit. Setelah itu, melakukan verifikasi di mana petugas rumah sakit akan melakukan verifikasi data peserta dan memastikan bahwa rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya ada pelayanan. Peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dan yang terakhir, ini adanya klaim rumah sakit akan mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan. Nah, peserta tidak perlu membayar biaya pelayanan kesehatan yang tercantum dalam JKN. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, baik. Nah, selanjutnya nih, Ibu sebagai tenaga BPJS Kesehatan, apa yang dilakukan jika klaim tersebut ditolak, Bu? Gimana solusinya? Nah, ini banyak sekali ya Kak terjadi di masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Jika klaim ditolak, itu peserta dapat mengajukan keberatan atau banding ke BPJS Kesehatan dengan mengumpulkan dokumen pendukung. Nah, peserta harus mengumpulkan dokumen pendukung seperti hasil pemeriksaan medisnya, surat rujukannya, dan kwitansi pembayaran. Lalu dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan melampirkan dokumen pendukung dan penjelasan mengenai alasan penolakan klaim. Dan yang terakhir itu melakukan proses verifikasi. Nah, BPJS Kesehatan ini akan melakukan verifikasi ulang terhadap klaim yang diajukan dan memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu, Oh, Kak. seperti itu ya, teman-teman Hopper. Nah, selanjutnya nih, Bu, gimana, Bu, cara kita mengetahui untuk rumah sakit tersebut bekerja sama sama BPJS? Soalnya kan banyak orang awam yang belum tahu apakah rumah sakit ini bekerja sama dengan BPJS ataupun tidak. Gimana, Bu, cara mengetahuinya? Nah, untuk informasi mengenai rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini, Kak, kita dapat temui dari situs web BPJS Kesehatan, aplikasi mobile JKN, dan layanan pelangganan BPJS Kesehatan, Kak. Ada 3 cara itu, Kak. Wah, ternyata mudah juga ya, Bu, untuk mengetahuinya, tidak sesulit itu. Selanjutnya tuh ada teman-teman hoppers nih masih bertanya-tanya tentang pelayanan tingkat pertama. Nah, pelayanan tingkat pertama itu maksudnya gimana, Bu? Dan bagaimana cara mengaksesnya? Nah, baik Kak, pelayanan kesehatan ini di tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cara mengaksesnya sangat mudah Kak, itu bisa melalui pendaftaran, terus pelayanan, dan rujukan Kak. Wah, ternyata sangat mudah ya, Bu, untuk mengetahui pelayanan kesehatan pertama dan gimana cara mengaksesnya. Nah, teman-teman Hopper, sangat menambah pengetahuan kan tentang JKN ini. Terima kasih Ibu telah membagikan pengetahuan tentang JKN ke teman-teman Hoppers. Sebelum menutup podcast ini, saya ada sebuah pesan untuk Hoppers-Hoppers semua. Sebagai peserta JKN, penting untuk selalu membawa kartu JKN Anda saat berobat, mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan memahami hak serta kewajiban Anda. Dengan begitu, Anda dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dengan optimal dan membantu mendukung program JKN untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari JKN. Saya Fitri Ardalena, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast bisikan selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.